Pemirsa intens investigasi, geger kabar kaburnya Loli dari rumah aman tentu membuat publik terhenyak dan tak menyangka. 3 bulan lebih lamanya mendekam di rumah aman setelah aksi penjemputan yang dilakukan Nikita Mirzani yang ditemani oleh sahabatnya Dr. Oki Pratama dan sejumlah pihak lain, termasuk pemilik unit apartemen yang disewa Loli pada Kamis 19 September 2024 lalu. Meski begitu, kehebohan kabar kabur Loli seakan belum cukup untuk menutupi kabar kehebohan yang lainnya yang datang dari sosok Loli, di mana baru-baru ini pengakuan mengejutkan juga datang dari pengacara Rasman Arif Nasution yang mengungkap Loli ingin diadopsi. Lantas, seperti apa Rasman menjelaskan hal ini? Bagaimana pula Rasman angkat bicara mengenai dugaan pemukulan yang sebelumnya santer diberitakan diduga dilakukan Nikita Mirzani terhadap dirinya? Apakah ini hanya luapan emosi seorang remaja atau ada misteri besar di balik langkah dramatis ini? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bagaikan badai yang tiba-tiba menghantam lautan yang tenang, kabar tentang Laura Meizani atau yang akrab disapa Loli, putri Nikita Mirzani yang diduga melarikan diri dari rumah aman atau safe house, tentu telah mengguncang publik pagi ini. Bagaimana tidak, 3 bulan lebih lamanya mendekam di rumah aman setelah aksi penjemputan yang dilakukan Nikita Mirzani yang ditemani oleh sahabatnya Dr. Oki Pratama dan sejumlah pihak lain termasuk pemilik unit apartemen yang disewa Loli pada Kamis 19 September 2024 lalu. Kabar kaburnya Loli yang kabarnya memilih untuk kabur dan langsung mendatangi kantor Rasman, praktisi hukum yang juga pengacara dari kekasihnya Fadel Bajideh, tentu menjadi sorotan dalam drama ini. Apalagi kehebohan ini tak berhenti pada kaburnya Loli saja saat berada di kantor Rasman. Loli pun kabarnya melontarkan permintaan yang tak terduga dan memicu kehebohan baru. Saat ia menyebut tak mau kembali ke safe house dan meminta Rasman untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mengadopsinya. Mengungkapkan hal ini saat menggelar konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan, pernyataan ini tentu membuat publik tercengang. Apalagi Rasman diketahui sedang berselisih paham dengan ibundanya dalam menangani kasus yang melibatkan kekasihnya Fadel Bajideh. Loli sebelumnya dalam wawancara yang santer beredar juga sempat menjelaskan bahwa di rumah aman, dirinya dipaksa berbagi tempat dengan orang-orang yang dianggapnya berbahaya. Permintaan Loli agar diadopsi Rasman seolah menjadi titik balik dalam kisah panjang ini. Berita ini langsung menjadi viral, memecah opini publik menjadi 2 kubu yang saling beradu argumen di dunia maya. Sebagian merasa iba dengan kondisi Loli yang dianggap tertekan dan tidak mendapatkan perlakuan yang layak selama berada di rumah aman. Namun sebagian lain mencium aroma drama yang kental dan menuding ini hanyalah strategi untuk menciptakan sensasi baru dalam konflik yang tak kunjung usai. Sementara itu, Nikita Mirzani seperti dikutip dari akun media sosialnya, tampaknya cukup dibuat kecewa dengan kejadian ini. Namun tak membuat rasa cintanya hilang. Dan kondisi Loli sendiri seperti apa? Stres. Teman-teman media, terima kasih banyak sudah mengikuti perkara ini dari tadi malam. Luar biasa sekali, hampir 24 jam teman-teman standby di Polres Jakarta Selatan. Pertama, saya mau menyampaikan informasi dulu sedikit tentang tadi ada perbincangan kami sedikit dengan saudara Loli atau LM. Seperti yang Pak Rasman tadi sampaikan, bahwa tidak ada skenario apapun dari Run Law Firm, apalagi dari Pak Rasman secara pribadi terkait dengan kaburnya saudara Loli. Dan itu tadi Loli sampaikan secara terang kepada saya. Kemudian saya tadi sempat bercanda dengan Loli, oleh karena Loli mengatakan
Pertama saya menyampaikan bahwa Loli, kalau seandainya kamu akan dibawa kembali ke safe house, gimana kira-kira? Loli menyatakan di situ, Om, saya tidak mau lagi di safe house karena saya di dalam safe house itu disamakan atau disatukan dengan ODGJ, anak umur 14 tahun yang mengidap HIV, dan saya sangat takut dengan kondisi itu. Om, kalau seandainya itu terjadi, saya mohon kepada orang Om semuanya, ajukan saja permohonan ke pengadilan agama untuk saya diadopsi. Lalu saya bertanya, siapa kira-kira orang tua yang pengen untuk kamu diterimanya berikutnya di antara semua ini? Loli secara tegas mengatakan, saya mau bersama Pak Rasman. Ami merasa kecewa, tapi lebih dari itu, bahwa Ami tetap akan selalu mencintai kamu. Ya, pihak Rasman setelah mengungkapkan kabar mengejutkan tentang permintaan Loli yang ingin diadopsi, kini langkah besar pun mulai diungkapkan oleh pihak Rasman yang lainnya, dan diungkapkannya untuk menyelamatkan gadis muda ini dari lingkaran konflik yang semakin menyesakan dada publik. Menuturkan ingin bersama-sama menyelamatkan Loli yang menurutnya hal ini sengaja dilakukan untuk mengantisipasi tumbuh kembangnya di masa depan. Pasalnya menurutnya Loli harus mendapatkan perhatian, kebahagiaan, dan harus mendapatkan pendidikan yang selama ini tertunda. Pernyataan ini bagaikan alarm yang membangunkan publik, mengingatkan bahwa di balik segala drama yang menyelimuti, ada seorang anak yang butuh uluran tangan, kasih sayang, dan masa depan yang lebih cerah. Selain itu, pihak Rasman pun menyebutkan bahwa keberadaan Loli di rumah aman bukanlah solusi, melainkan jerat yang justru memperburuk kondisi gadis ini. Sebuah pertanyaan besar pun muncul, bagaimana Nikita Mirzani sebagai ibu kandung tidak memikirkan masa depan putrinya? Pasalnya seolah butuh pihak Rasman dan rekan-rekannya yang bersatu memutuskan untuk memberikan yang terbaik bagi Loli. Meski harus menghadapi aral melintang dari berbagai pihak, namun apakah langkah ini murni demi menyelamatkan Loli? Ataukah ada kepentingan lain yang bersembunyi di balik perjuangan ini? Artinya memang kami tidak ada membuat skenario apapun, tapi ini murni karena kemanusiaan. Saya tadi malam ada sekitar 20 kali ditelepon oleh Pak Rasman dan tim dari sekitar jam 11:30 sampai dengan pukul 3. Dan mohon maaf, itu memang karena handphone saya setiap jam 11 malam itu di mode tidur gitu. Jadi memang tidak ada pemberitahuan lagi di atas jam segitu. Nah, memang sekitar pukul subuh saya langsung hubungi Pak Rasman dan bersiap untuk merapat ke sini. Jadi begitu kondisinya teman-teman semuanya, tidak ada skenario apapun terkait dengan kondisi yang ada hari ini. Dan kami menyatakan dengan tegas bahwa hari ini kita harus bersama-sama untuk menyelamatkan Loli. Apapun cerita, Loli ini masih anak-anak, LM ini masih anak-anak. Artinya untuk tumbuh kembang dia ke depan, dia harus mendapatkan perhatian, dia harus mendapatkan kebahagiaan, dia harus mendapatkan pendidikan yang selama ini tertunda. Dan dia itu pulang ke Indonesia itu karena dia dideportasi. Karena dia diberhentikan dari sekolahnya. Nah, ini yang tidak pernah dipikirkan oleh Nikita Mirzani gitu. Bagaimana masa depan LM dengan kondisi yang begini? Masih saja dia menyebarkan fitnah tentang LM. Masih saja dia memaksa LM supaya berada di safe house, tidak mencari solusi. Padahal saya melihat dan teman-teman tim hukum semua melihat, ini adalah hal sederhana untuk menyelesaikannya. LM hanya perlu datang ke tempat Pak Rasman, menyampaikan kondisinya, dan bercerita dan meminta maaf, gitu. Dan meminta maaf kepada Loli sendiri, gitu. Sementara itu, pihak Rasman pun menceritakan bagaimana malam itu Polres Metro Jakarta Selatan mendadak berubah bak medan laga pertarungan. Suasana tegang menyelimuti ketika Nikita Mirzani datang bersama rombongannya, bukan hanya membawa dirinya, tapi juga membawa 3 mobil penuh dengan orang-orang yang diduga siap untuk membuat keonaran. Kehadirannya ini menjadi sorotan, seolah menciptakan drama baru yang tak terelakkan. Rasman pun buka suara tentang kejadian tersebut.
Menurutnya malam itu, pikirnya kejadian ini bisa diselesaikan, namun dengan kondisi Nikita yang sangat arogan membuat kejadian ini tak dapat terelakkan. Saya pikir ini bisa diselesaikan. Tapi dengan kondisi NM yang tadi malam sangat arogan. Bahkan saya mendapat informasi dari beberapa teman-teman yang menyatakan bahwa NM hadir ke sini itu dengan membawa pasukan 3 mobil gitu. Artinya memang sudah ada niatan untuk membuat ribut. Artinya mens reanya sudah ada, Bang. Dan kami meyakini ini memang disengaja untuk memancing Pak Rasman gitu. Dia mengetahui bahwa Pak Rasman ini selama ini memang dikenal sebagai sosok yang tegas. Mohon maaf Pak, saya sampaikan agak sedikit temperamen, walaupun sebenarnya tidak begitu. Kalau saya yakin temperamennya tidak ada. Itu karena murni dalam hal melakukan pembelaan hukum terhadap kliennya. Saya pikir siapapun pengacara, ketika kliennya dikriminalisasi, pasti akan bersikap tegas. Pasti emosinya akan menaik gitu. Dan yang disampaikan atau dilakukan Pak Rasman selama ini yaitu gitu. Artinya Pak Rasman adalah orang yang mampu menjaga emosionalnya. Dan itu terbukti tadi malam. NM datang beramai-ramai, kalau bahasa Medannya mengogar atau menggertak, meminta supaya dirinya dipukul. Tapi Pak Rasman dengan santai, diam aja gitu. Dan paling hanya menjawab, kenapa kau NM gitu. Tenang aja gitu. Sampai pada akhirnya NM melakukan pemukulan itu. Nah kemudian terhadap dengan laporan yang disampaikan tadi malam oleh Pak Rasman, tadi sudah ditegaskan oleh Abang Ketua, Babang Anda Lecumanan, ini adalah babak baru. Kemudian saya mau coba tantang NM. Kemarin dia bilang dia menjanjikan 5 miliar untuk Fadel pas ditangkap di akhir Desember. Mana janji kau? Kau realisasikan itu. Nah kemudian hari ini kita buat lagi pertaruhannya. Kau duluan masuk atau Fadel? Saya berani bertaruh untuk itu. Sampaikan kepada NM. Baik, saya pikir itu aja. Baik. Terima kasih. Dan pada akhirnya drama ini pun kembali memanas ketika pihak Rasman kembali mengungkap pengakuan mengejutkan yang menurutnya datang dari seorang Loli yang menyebut tidak mau bertemu atau ditemui oleh sang ibunda. Sebuah pengakuan yang menjadi pukulan telak bagi Nikita Mirzani menggambarkan betapa renggangnya hubungan antara ibu dan anak ini. Sementara itu, pihak kepolisian akhirnya membeberkan kronologis kaburnya Loli dari rumah aman, sebuah kejadian yang menjadi pemicu baru dalam drama panjang ini. Menurut keterangan polisi, Loli melarikan diri dengan menggunakan momen lengahnya pengawasan di rumah aman tersebut. Ada satu poin penting yang disampaikan Loli. Di luar dia tidak mau bertemu dan ditemui oleh NM, dia juga meminta kalau dia amarah tapi dia masih punya nalar yang positif. Kalau Nikmir, itu bahasa dia nggak mau sebut mama. Kalau Nikmir ingin bertemu saya dan atau berbaikan dan atau apapun namanya, saya minta melalui Om Rasman. Dia tidak mau yang lain. Tapi itu pun kalau datang NM ke saya akan coba sampaikan. Perkara diterima atau tidak itu urusan Loli. Jadi kan proses yang dilakukan semalam oleh LM itu sudah kita mintain keterangan dari pendampingnya, kemudian juga kita sudah bertanya dengan lisan dengan LM bahwa dia sakit kepala, kemudian juga dibawa ke puskesmas yang ada di Jakarta, lanjut dia izin ke toilet, kemudian dia keluar dari situ. Nah itu yang dilakukan, yang setelah kita mintain keterangan dari pendamping maupun dari LM secara lisan, ya. Kemudian setelah itu LM, mohon izin, Ananda LM ke kantor RAN,
Ya, itu dari keterangan, mohon izin ya semuanya. Ini dari keterangan yang kita dapat. Nah, lanjut, Ran membawa ke Polres Jakarta Selatan, menyerahkan ke Polres Jakarta Selatan. Itu yang terjadi setelah kita meminta keterangan dari pendamping dan dari LM sendiri. Kalau ini setelah kita meminta keterangan bahwa memang di rumah aman sudah melakukan pendampingan. Jelas mendampingi. Tapi itu setelah LM meminta izin untuk ke toilet. Konflik ini menjadi semakin kompleks dengan berbagai pihak yang terus melontarkan argumen mereka. Apakah Loli akan benar-benar mendapatkan perlindungan dan kebahagiaan yang ia inginkan? Ataukah langkah ini justru membawa komplikasi baru dalam kehidupannya yang sudah penuh dengan drama? Lantas, seperti apa Rasman mengaku bahwa dirinya mendapatkan perlakuan kekerasan dari Nikita Mirzani di kantor polisi? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Setali 3 uang dengan kaburnya Loli dari safe house, sebuah pernyataan yang langsung mengguncang perhatian banyak pihak, membuka babak baru dari drama yang telah memanas sebelumnya. Rasman mengungkapkan bahwa dirinya menjadi korban dugaan kekerasan fisik di kantor polisi. Kejadian yang tak disangka terjadi di tempat yang seharusnya menjadi simbol keadilan. Dalam pernyataan resminya, Rasman pun menyampaikan insiden yang menimpa dirinya bukan hanya sekedar dugaan, melainkan nyata dengan bukti yang tak terbantahkan. Luka fisik yang kini bersarang di dahinya menjadi simbol ironi bagaimana keadilan bisa ternoda di tempat yang seharusnya menjaga hukum dengan teguh. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pernyataan Rasman yang mengungkap dirinya tidak menyalahkan institusi kepolisian atas kejadian ini. Rasman juga menegaskan bahwa kejadian ini tidak berdiri sendiri. Keberadaan Loli yang saat itu bersamanya tampaknya menjadi salah satu alasan mengapa insiden ini terjadi. Maka terkait Loli, terkait NM, saya pikir sudah ada penjelasan yang konkret dan bagaimana cara memproses hukum ini, saya tidak berkata apa-apa. Orang bodoh pun tahu, orang nggak ngerti hukum pun tahu. Kalau orang dipukul, berdarah, tidak ada alasan untuk tidak yang bersangkutan diproses hukum, tersangka, dan di pengadilan. Karena itu saya nggak bisa bicara apa-apa. Saya pembela. Saya serahkan sekarang kasus ini kepada Pak Lecu dan kawan-kawan. Dan Ibu Ida. Terserah kalian. Saya sebagai pembela dianiaya, bagaimana ke depan? Kalau ini terhenti karena ada sesuatu, artinya hukum tidak berjalan. Saya tidak ingin ada satu orang di negara ini yang merasa dia kebal hukum. Saya dianiaya di kantor polisi. Saya tidak menyalahkan polisi, karena memang saya datang kantor polisi membawa Loli. Tapi ada orang yang datang ke sini yang menurut kami diduga punya niat jahat untuk memancing saya dan istri saya melakukan kekerasan. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah kekerasan terhadap saya. Konflik panas antara Rasman dan Nikita Mirzani kian memuncak setelah sahabat dekat Rasman sekaligus kakak dari sang istri ikut angkat bicara. Tidak hanya mempertanyakan tindakan Nikita yang dianggap sudah di luar batas, sahabat Rasman juga menyoroti gaya hidup Nikita yang dinilai jauh dari nilai adat ketimuran. Dalam pernyataannya, Ida menyampaikan kritik pedas terutama dengan berbagai kontroversi yang terus melekat pada sosok Nikita. Pernyataan ini tidak lain dan tidak bukan adalah disoroti Ida terhadap gaya berpacaran Nikita dengan kekasih barunya yang kerap menjadi bahan perbincangan publik, terutama soal perilakunya yang dinilai sering bertolak belakang dengan norma sosial yang ada. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat dalam konflik ini, drama antara Rasman dan Nikita Mirzani tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Publik terus menyaksikan setiap perkembangan, menanti apakah akan ada jalan keluar untuk konflik yang semakin tak terkendali ini.
keterlaluan ya. Kamu sudah melampaui batas. Selama ini mulut kamu, semua orang kamu hina, kamu caci, kamu maki. Seolah-olah kamu lebih baik daripada mulut kamu ya. Sekarang kamu melakukan penganiayaan. Ingat, istri Bang Rasman ini adalah adik saya. Ya, saya somando dengan Bang Rasman. Kami punya keluarga besar. Berani kau pukul, kami minta kepada pihak, tolong amankan dia. Kalau tidak kami cari dia, pulang buat mesra dari negara lain. Coba, itu pacarnya bercium-cium. Dia masih orang Islam nggak? Hah? Orang Islam nggak? Kita ini adat ketimuran. Kucing aja malu berbuat cium-cium di depan umum. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.